di balik Misa. Negara Indonesia merupakan negara subur pengemis. Setelah beberapa waktu lalu terjaring razia seorang pengemis memiliki mobil, awal bulan September lalu, Satpol PP juga menjaring seorang kakek berusia 75 tahun yang juga menjadi pengemis di salah satu kabupaten di Jawa Tengah. Warga merasa resah atas aksi orang tua ini lantaran apabila ia sedang meminta-minta, kemudian tidak diberi uang, ia tidak segan memukul korbannya dengan tongkat yang dibawa. Setelah dirazia, polisi menemukan dalam tas yang dibawa uang kontan lebih dari 12 juta rupiah, beserta bukti deposito uang sejumlah 25 juta rupiah. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Mengemis bukan kegiatan yang dipromosikan Nabi. Mengemis bukan ajaran dan tradisi yang dianjurkan Rasulullah. Hikam bin Hizam meriwayatkan dari hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, "Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Mulailah dalam membelanjakan harta dengan orang yang menjadi tanggung jawabmu. Sedekah paling baik adalah yang dikeluarkan dari kelebihan kebutuhan. Barang siapa berusaha menjaga diri, Allah akan menjaganya. Barang siapa berusaha mencukupkan diri, tidak bergantung pada orang lain, Allah akan memberinya kecukupan." Hadis riwayat Bukhari. Sabda Nabi SAW, orang mukmin yang kuat lebih baik, lebih utama dan lebih disukai Allah daripada mukmin yang lemah. Musnad Ahmad 8791. Menurut Imam Nawawi, maksud mukmin yang kuat adalah yang kuat imannya lebih baik daripada yang lemah. Namun sebagian ulama lain memandang hal ini meliputi segala aspek termasuk urusan duniawi. Tentu lebih baik daripada orang mukmin yang berada di bawah kekuasaan orang yang tidak beriman, sehingga ia sampai terkekang waktunya untuk beribadah. Orang mukmin yang kuat akan lebih merdeka dan leluasa menjalankan ibadah karena tidak terkalahkan oleh pihak lain yang lebih kuat. Lalu bagaimana sikap Rasulullah terhadap orang yang mengemis dengan menjadikannya sebagai media memperkaya diri sendiri beserta keluarganya? Dalam konteks pembahasan kali ini, perlu dibedakan antara meminta dan mengemis. Kata mengemis mengandung makna bahwa kegiatan meminta-minta dilakukan sebagai rutinitas, bahkan profesi atau sumber mata pencarian utama bukan permohonan bantuan sekali dua kali yang wajar. Rasulullah SAW bersabda, kegiatan meminta-minta, mengemis, akan selalu ada pada diri seseorang sampai ia menemui Allah dalam kondisi wajahnya tanpa sepotong daging pun. Hadis riwayat Ahmad. Menurut Al-Mahlab, hadits di atas merupakan bentuk penghinaan terhadap orang yang suka mengemis. Imam Bukhari memberikan pemahaman bahwa yang dimaksud pada hadits tersebut adalah orang yang suka meminta-minta padahal tidak dalam keadaan darurat. Al-Bukhari memberikan pemahaman, sesungguhnya yang datang pada hari kiamat yang wajahnya tidak ada dagingnya sama sekali adalah orang yang banyak mengemis dalam rangka memperkaya diri tanpa ada unsur darurat. Barang siapa mengemis berdasarkan untuk memperkaya diri, ia termasuk dikategorikan orang kaya yang tidak halal menerima syadaqah. Di akhirat kelak akan disiksa. Rasulullah bersabda, barang siapa yang meminta kepada masyarakat karena untuk memperkaya diri, sesungguhnya ia hanya meminta batu neraka, maka hendaknya ia memilih mempersedikit atau memperbanyak. Hadis riwayat Muslim. Masih terdapat beberapa hadits yang melarang orang untuk meminta-minta. Dengan demikian dapat diambil kesimpulan bahwa profesi mengemis bagi orang yang bisa bekerja atau mempunyai kemampuan hukumnya dilarang oleh Rasulullah. Ancaman bagi orang yang suka mengemis dalam rangka memperkaya diri sendiri akan mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Materi itu bukanlah tolak ukur segala-galanya. Rasulullah mengajarkan bahwa kekayaan yang hakiki adalah kekayaan jiwa, bukan harta. Orang berharta banyak tapi berjiwa miskin, tak segan akan melakukan korupsi, mencuri, memalak, dan lain sebagainya. Sebaliknya, orang berharta sedikit tapi berjiwa kaya, hidupnya akan penuh dengan perasaan cukup dan syukur. Wallahu a'lam.
Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menjauhkan kita dari sifat serakah dalam diri kita, dan semoga Allah selalu memberi kenikmatan di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik misa. Korupsi tergolong sebagai extraordinary crime, artinya kejahatan yang luar biasa. Sebab korupsi saat ini sudah meluas dan berjalan sistematis. Pelaku korupsi tidak hanya melanggar hak-hak ekonomi masyarakat semata, akan tetapi juga merampas hak asasi manusia. Dari titik ini, sangatlah tepat tafsir tentang ayat 34 surat Al-A'raf yang berbunyi, setiap umat mempunyai ajal atau batas waktu. Jika ajalnya tiba, mereka tidak dapat meminta penundaan sesaat pun dan tidak dapat pula meminta percepatan. Dijelaskan pula bahwa ketentuan turunnya ajal merupakan kenyataan sejarah di mana tiap-tiap umat atau bangsa memiliki batas waktu untuk maju atau mundur, jaya atau hancur. Sedangkan ajal yang dimaksud adalah azab dari Allah Ta'ala bagi umat atau bangsa tersebut. Sebelum lanjut ceritanya, kalian bisa like, komen, dan subscribe jika video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk share agar kita semua bisa terhindar dari azabnya Allah Ta'ala. Hal ini terjadi apabila umat atau bangsa yang telah durhaka tidak mau menerima kebenaran dan hukum-hukum Allah Ta'ala, berlaku sewenang-wenang, sekehendak nafsunya, dan tidak segan-segan mengerjakan perbuatan keji dan mungkar. Setidaknya ada dua ketentuan turunnya sebuah azab. Pertama, umat atau bangsa itu hancur dan musnah, bahkan sampai hilang dari permukaan bumi. Hal ini setidaknya dapat kita jumpai dalam malapetaka yang telah diturunkan Allah Ta'ala kepada kaum Nuh, Ad, Samud, Fir'aun, dan Luth. Umat itu telah hilang dari permukaan bumi sebab kedurhakaan dan keingkaran mereka. Mereka tidak mau menerima ajaran-ajaran yang dibawa oleh masing-masing nabi dan rasul di masanya. Padahal kehadiran nabi dan rasul tersebut telah memberikan peringatan berkali-kali. Akan tetapi mereka tidak percaya, bahkan semakin membangkang dan sombong, sehingga tibalah ajal mereka dengan kehancuran, kebinasaan, dan musnah. Azab yang merupakan kehancuran sebagai aman tersebut di atas hanya khusus berlaku bagi umat-umat terdahulu yang tidak akan terjadi lagi pada umat Nabi Muhammad. Sebab kedatangan Nabi Muhammad adalah rahmat bagi semua penghuni alam ini. Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Allah Ta'ala menurunkan azab bukan untuk menghancurkannya, sebagaimana umat atau bangsa terdahulu, melainkan hilangnya kebesaran dan kemuliaan mereka. Mereka jatuh menjadi umat yang hina, tidak ada harga dan kemuliaan lagi. Mengapa demikian? Sebab dalam realitas sejarah telah kita jumpai umat yang pada mulanya jaya, unggul, dan terhormat, namun akhirnya menjadi hina, melarat, dan tercampakkan dari peradaban dunia. Hal ini disebabkan selain karena tidak melaksanakan syariat Allah Ta'ala, juga dipicu oleh budaya hedonisme. Mereka berfoya-foya menghamburkan harta kekayaan untuk maksiat. Para pemimpin dan penguasa serta seluruh pendukungnya berlaku sewenang-wenang, berbuat aniaya sesama manusia, menindas, menghabiskan harta umat dengan cara yang tidak benar, baik dengan korupsi maupun menipu. Yang di sisi lain penyakit syirik merebak dengan suburnya. Mereka memang menyembah Allah, tetapi juga menyembah dan lebih takut kepada makhluknya. Maka datanglah ajal umat atau bangsa itu. Mereka menjadi umat yang lemah dan hina di mata manusia, serta hina di mata Allah Ta'ala. Kedatangan azab tidak dapat ditangguhkan waktunya, walaupun hanya sesaat saja. Tidak pula dapat dimajukan. Tidak seorang pun yang tahu saat datangnya azab itu. Apakah di waktu malam atau di waktu siang? Kadang-kadang datangnya tiba-tiba, di saat umat sedang lengah, lupa daratan, bersenang-senang. Semua piranti canggih sekalipun tidak mampu memprediksi dengan presisi yang tepat kapan datangnya azab. Seandainya diketahui kapan ajal itu akan datang, tentu manusia minta ditangguhkan. Mereka segera memperbaiki kesalahan dan meninggalkan perbuatan keji. Akan tetapi itulah rahasia Allah Ta'ala. Yang bisa manusia lakukan adalah menghindari perbuatan yang mengundang datangnya azab itu. Jangan lupa, dari sekian banyak penyebab turunnya azab Allah Ta'ala, korupsi juga termasuk di dalamnya. Allah Ta'ala mungkin saja akan mempercepat turunnya azab sehingga kejahatan korupsi seketika hilang sampai ke akar-akarnya. Wallahu alam bisyawab.
Semoga Allah selalu memberikan kita rizki yang halal dan menjauhkan kita semua dari sifat serakahnya di dunia. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di balik nisan